Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan menampilkan video tentang perbedaan kota dan desa. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri yang ada di kota, yaitu yang pertama, penduduknya yang sangat padat karena kota memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga pemukiman dan aktivitas masyarakat sangat ramai. Terus yang kedua mata pencahariannya beragam karena penduduk kota bekerja di berbagai bidang, contohnya seperti perdagangan, jasa, industri, dan perkantoran. Terus fasilitas umumnya lengkap karena kota memiliki fasilitas yang memadai seperti rumah sakit dan sekolahan. Terus banyak bangunan yang terstruktur karena kota dipenuhi gedung bertingkat, terus jalan raya, jalan raya, terus jembatan, serta perkantoran untuk menunjang aktivitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi kota. Oke, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang potensi ekonomi. Dari segi ekonomi, kota lebih unggul dibandingkan di desa karena pendapatan di kota lebih tinggi dibandingkan pendapatan di desa. Yang kedua, potensi wisata. Nah, jika wisata di kota lebih sedikit dibandingkan wisata yang ada di desa. Contohnya, wisata air terjun, kebanyakan wisata air terjun itu berada di desa. Oke, lanjut. Potensi pendidikan. Potensi pendidikan lebih unggul di kota karena fasilitas yang lebih baik dan juga banyak dibandingkan pendidikan di desa. Bisa kita lihat sendiri, saya ada sekolahan yang besar dan juga bagus dan bisa menampung banyak siswa dibandingkan di desa. Oke, kita lanjut sekarang ke potensi transportasi. Mungkin di kota kalian sudah pada tahu potensi transportasi di kota sangat lebih unggul jauh dibandingkan potensi di desa. Bisa kita lihat di sini banyak orang lalu lalang menggunakan transportasi sepeda motor dan mobil dibandingkan di desa. Karena mungkin sebagian desa ada yang belum menggunakan aspal dan masih menggunakan tanah biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari potensi kota. Ya, lanjut. Saya di sini akan membahas jenis-jenis kota dan desa. Nanti sebagian lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya di sini jelaskan yang pertama tentang struktur ruang. Kita tahu sendiri, struktur ruang di kota lebih besar dan lebih luas dibandingkan struktur ruang yang ada di desa. Lanjut, yang kedua, jumlah penduduk. Kita sudah sangat tahu jelas bahwa jumlah penduduk yang ada di kota lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang ada di desa. Karena rata-rata penduduk di desa mencari penghasilan di kota karena pendapatan di kota lebih besar dan juga lebih banyak dibandingkan di desa. Jadi saya ingin melanjutkan dari teman saya. Perbedaan kualitas di desa dan di kota. Seperti tanah, di desa lebih subur dibanding di kota. Terus perannya yaitu tanaman di desa diindustrikan ke kota. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Puji Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yaitu jumlah penduduk relatif sedikit, lingkungan yang masih didominasi alam seperti sawah, hutan, sungai, dan gunung. Gotong royong warga yang masih kuat, hubungan sosial antar warga yang cukup erat, fasilitas pendidikan, kesehatan, transformasi relatif terbatas. Sekian dari saya penjelasan ciri-ciri desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdika. Saya ingin menjelaskan potensi desa. Potensi desa terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pertanian. Pertanian menghasilkan padi, jagung, sayuran, dan juga buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan menghasilkan teh, kopi, dan kelapa sawit. Yang ketiga ada peternakan. Peternakan yaitu seperti sapi, ayam, dan juga kambing. Yang keempat ada perikanan seperti sungai, danau, tambak, dan juga laut. Yang kelima seperti hutan. Yang kehutanan itu menghasilkan kayu dan hutan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Jenis-jenis desa yaitu terbagi menjadi beberapa macam. 1. Kuantitas. Kuantitas wilayah penduduk desa Atu-Atu sekitar 3.641 jiwa pada 2025. Dan besar wilayah ini sekitar 3 km persegi. Kualitas. Desa Atu-Atu terus berkembang di bidang ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan masyarakat. Struktur keuangan yaitu kegiatan ekonomi, pemukiman penduduk, fasilitas umum, fungsi sebagai tempat tinggal warga, ekonomi, pendidikan, pelayanan masyarakat.